Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suryawana Bakti akan menjelaskan logika fusi menentukan jumlah produksi berdasarkan persediaan dan jumlah permintaan. Yang pertama, masalahnya. Dalam perusahaan PT OSI tersebut mempunyai suatu kendala atau permasalahan yang sering terjadi dalam suatu proses produksi, yaitu persediaan yang diproduksi, yaitu sulitnya menentukan jumlah produksi berdasarkan persediaan dari jumlah permintaan pada pelanggan. Jumlah produksi dalam seharinya tidak tetap, dapat berubah-ubah sesuai dengan persediaan barang yang dimiliki oleh perusahaan tersebut, terkadang lambat. Solusinya, logika fusi dianggap mampu untuk memetakan suatu ruang input ke dalam suatu ruang output. Logika fusi diyakini sangat fleksibel dan memiliki nilai toleransi terhadap data yang ada. Dengan berdasarkan logika fusi, akan dihasilkan suatu model dari sistem yang mampu memperkirakan jumlah produksi dengan logika fusi, antara lain jumlah permintaan dan jumlah persediaan barang. Logika fusi metode Mamdani. Metode Mamdani sering disebut dengan metode Max-Min. Untuk mendapatkan output diperlukan 4 tahapan. Yang pertama, pembentukan himpunan fusi. Pada metode ini Mamdani baik variabel input atau variabel output dibagi menjadi satu atau lebih himpunan fusi. Yang kedua, aplikasi fungsi implikasi. Pada metode Mamdani, fungsi implikasi yang digunakan adalah min. Komposisi area. Apabila sistem terdiri dari beberapa aturan, maka inferensi diperoleh dari kumpulan dan korelasi antara aturan. Ada 3 metode yang digunakan dalam melakukan inferensi sistem fusi, yaitu max, additive, dan probabilistik OR. Penenggasan atau difusifikasi. Input dari proses difusi adalah suatu himpunan fusi yang diperoleh dari komposisi aturan-aturan fusi, sedangkan output yang dihasilkan merupakan suatu bilangan pada domain himpunan fusi tersebut. Sehingga jika diberikan suatu himpunan fusi dalam range tertentu, maka harus dapat diambil suatu nilai Kripke tertentu sebagai output. Tools. Dalam penelitian ini menggunakan tools yaitu program MATLAB 61. MATLAB merupakan perangkat lunak yang cocok dipakai sebagai alat komputer yang melibatkan penggunaan matriks dan vektor. Fungsi-fungsi dalam toolbox MATLAB dibuat untuk memudahkan perhitungan tersebut. MATLAB merupakan perangkat lunak yang cocok dipakai sebagai alat komputasi yang melibatkan penggunaan matriks dan vektor. Desain penelitiannya, kita bisa lihat gambarnya itu ada yang pertama mulai pengumpulan, terus ada terbagi 3. Yang pertama permintaan, identifikasi, persediaan. Terus identifikasi turun pengolahan data menggunakan logika fusi Mamdani. Yang pertama pembentukan himpunan fusi, aplikasi fungsi implikasi, komposisi aturan, penegasan, terus pengujian, dan terakhir hasil pembahasan. Metode analisis data. Dalam menentukan jumlah produksi berdasarkan jumlah persediaan dan jumlah permintaan pada PT OSI Elektronik Batam dengan menggunakan logika kabur atau logika fusi, dengan metode Mamdani menggunakan bantuan aplikasi atau software MATLAB. Adapun analisis data yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengumpulkan data-data permintaan pada setiap bulannya di tahun 2015, mengumpulkan data persediaan pada setiap bulannya di tahun 2012, menentukan himpunan variabel fusi input, menentukan himpunan variabel fusi output, membentuk sebuah fungsi implikasi, membentuk komposisi aturan, melakukan difusifikasi, dan terakhir pengujian data. Kita lihat analisis datanya pada gambar di samping. Oke. Analisa aliran fusi. Dalam penelitian ini terdapat 3 variabel, yaitu 2 variabel input permintaan dan persediaan, sedangkan 1 variabel output yaitu produksi variabel. Permintaan memiliki 5 nilai linguistik yang sangat turun, sedang, naik, sangat naik. Sedangkan variabel input persediaan memiliki nilai linguistik yaitu sangat sedikit, sedikit, sedang, banyak, dan sangat banyak, dan variabel outputnya memiliki nilai linguistiknya yaitu berkurang, sedang, dan naik. Hal ini dapat dilihat pada gambar sebagai berikut. Itu fungsi, nama variabel permintaan, semesta pembicaraan, parameternya 5 dan 200, input persediaan 32, parameternya 32 dan 300, output fungsi output, nama variabel produksi, semesta pembicaraan, parameternya 1 dan 100. Yang pertama, fungsi derajat keanggotaan variabel input permintaan. Variabel permintaan terdiri dari 5 himpunan fusi yang terdiri dari sangat turun, sedang, dan naik, dan sangat naik. Berikut ini merupakan variabel yang didefinisikan pada tabel di bawah ini. Yang pertama, variabel permintaan. Himpunan fusi sangat naik, domainnya parameternya 160 dan 200.
parameternya 160, 170, 190, dan 200. Naik parameternya domain 140, 80, parameternya 140, 160, dan 80. Sedang parameter domainnya 100 dan 160, parameternya 100, 170, 160. Turun parameter domainnya 80 dan 120, parameter 80, 100, dan 120. Sangat turun 56, 100, parameternya 56, 67, 89, 100. Berdasarkan tabel di atas, pada variabel permintaan mempunyai semesta pembicaraan 56, parameter 56 sampai 100, dan himpunan fusinya yaitu sangat naik, naik, sedang, turun, dan sangat turun. Dengan mempunyai parameter pada himpunan sangat naik 160, 170, 190, 200, naiknya parameternya 140, 160, 180, sedang 100, 130, 160, turun 80, 100, 120, dan sangat turun 56, 57, 89, dan 100. 2. Fungsi derajat keanggotaan variabel input persediaan. Fungsi keanggotaan untuk variabel input untuk persediaan adalah sebagai berikut. Variabel persediaan sangat banyak, domainnya 140, 200, parameternya 140, 155, 185, dan 200. Banyak 120, 160, parameternya 120, 140, 160. Sedangnya domainnya 80, 140, parameternya 80, 110, 110. Sedikit domainnya 60 dan 100, parameternya 60, 80, dan 100. Sangat sedikit domainnya 32, 80, parameternya 32, 44, 68, dan 80. Berdasarkan tabel di atas, pada variabel persediaan mempunyai beberapa himpunan fusi, yaitu sangat banyak, banyak, sedang, sedikit, dan sangat sedikit. Dengan mempunyai parameter pada himpunan sangat banyak 140, 155, 185, 200, banyak 120, 140, 160, sedang parameternya 80, 100, 80, 110, 140, sedikit 60, 80, 100, dan sangat sedikit 32, 44, 68, 80. 3. Fungsi derajat keanggotaan variabel output produksi. Variabel produksi yang terdiri dari 3 himpunan, yaitu turun, sedang, dan naik. Berdasarkan tabel di samping, pada variabel output produksi mempunyai beberapa himpunan fusi, yaitu turun, sedang, dan naik. Adapun setiap himpunan variabelnya mempunyai nilai parameter, yaitu pada himpunan fusi turun dengan domain 0 dan 50 dan memiliki parameter 0, 25, 50. Untuk himpunan sedang dengan domain 25, 75 dan memiliki parameter 25, 50, 75. Dan terakhir himpunan naik dengan domain 50 dan 100 dan parameter 50, 75, dan 100. Outputnya, pembuatan model fusi untuk penentuan jumlah produksi belum dikatakan baik, sehingga perlu dilakukan pengujian terhadap data training sebanyak 12 tentang keakuratan dan error dari model. Pengujian model ini menggunakan tingkat keakuratan dari model dengan rumus tingkat keakuratan sama dengan jumlah data benar dibagi jumlah data keseluruhan dikali 100%. Berdasarkan tabel di atas didapat sebagai berikut jumlah data benar. 11 jumlah data dibagi 12. Rumusnya tingkat keakuratan 11/12 dikali 100%. Tingkat keakuratan sama dengan 91,67%. Sehingga tingkat keakuratan model fusi dengan fungsi keanggotaan segitiga yang digunakan menentukan jumlah produksi pada data seberat 91,67% dan error 9,7%. Dalam pengujian secara manual, penulis mengambil data bulan Januari, Juni, dan Agustus dengan output yang berbeda. Untuk pengujian selanjutnya menggunakan bantuan software MATLAB. Kesimpulan, penerapan logika fusi untuk menentukan jumlah produksi adalah defusifikasi, yaitu penegasan kembali dari aturan yang sudah ditetapkan. Pada penelitian ini, defusifikasi yang digunakan adalah bisektor dengan mengambil setengah nilai domain dari fungsi keanggotaan. Tingkat keakuratan logika fusi dengan metode Mamdani untuk menentukan jumlah produksi berdasarkan jumlah persediaan dan jumlah permintaan pada PT OSI Elektronik Batam adalah tingkat error sebesar 9,37%. Sarannya, menggunakan metode yang lain dalam menentukan jumlah produksi berdasarkan jumlah persediaan dan jumlah permintaan seperti Sugeno dan Sukamoto agar hasil yang didapatkan lebih akurat, menambah variabel inputan logika fusi seperti jenis produk, jangka waktu, dan lain-lain, menggunakan aplikasi yang lebih interaktif agar pengguna lebih cepat mendapatkan informasi mengenai jumlah produk yang ingin diproduksi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.